Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, kaifa asbahtum, wahai sahabatku sekalian, bagaimana kondisi kalian pada subuh hari ini? Di pemimpin yang sangat baik, subuh-subuh sudah bertakun bertanya kepada para sahabatnya, kayak apa Tuhan Ikam hari ini? Bagus-bagus aja kah? Sehat-sehat aja kah? Nah, kayak apa kan? Peduli dengan keadaan orang yang dipimpinnya. Ketika ditanya oleh baginda Rasulullah yang demikian, dijawab oleh para sahabat, asbahna mu'minina billah. Ini jawaban orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Jawaban orang-orang calon penghuni surga. Yang ada di benak mereka, yang ada di pikiran mereka adalah urusan akhirat. Ya Rasulullah, kami hari ini alhamdulillah masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Kalau kita mungkin yang ditanya jawabannya kata kayak itu. Paling-paling alhamdulillah kami hari ini aja kita berbit masih aja. Alhamdulillah kami hari makanan aja. Tapi ketika baginda Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, maka sahabatnya menjawab, asbahna mu'minina billah. Kami hari ini masih beriman kepada Allah. Lalu ketika itu ditanya kembali oleh baginda Rasulullah, wa ma alamatu imanikum. Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah hari ini, apa tandanya? Apa buktinya? Apa alamatnya? Bila mengaku sesuatu itu harus ada bukti. Yang dimana tinggal di Palsa Pulau, tahulah dia Yasinan apa namanya? Alhamdulillah. Tertahunya kalau sudah mendengar, berarti mustahil apa Palsa Pulau. Biar di mana mendiam di Palsu 10, ikutlah Yasinan Al-Hijrah tempat aja. Tahu kalau Ustaz mengganteng nang saya itu terserah ulunnya kan paling ganteng sih. Coba nonton kamera. Kada tahu apa aja Ustaz namanya? Karam putihnya orang Palsu 10 empat Yasinan. Kada tahu Ustaz mengganteng sedikit. Ketika mengaku harus ada buktinya. Ketika mengaku sesuatu harus ada buktinya. Kata Rasulullah, kalau kalian mengaku beriman pada hari ini, mana buktinya? Nah, ini yang penting bagi kita. Hari ini kita mengaku beriman kepada Allah. Hari ini kita mengaku sebagai orang Islam. Buktinya nanti di hati bujur kada. Bila ada bukti yang 3, nanti ada 3 buktinya. Bila 3 ini tidak ada di diri kita, jangan berani-berani mengaku orang Islam. Belum lagi itu berarti cuma pengakuan aja, tapi buktinya kada bisa lagi membuktikan. Lalu ketika itu para sahabat menjawab, kalau sampian hendak bukti, yang pertama nasbiru alal bala. Ya Rasulullah, kami senantiasa sabar atas segala bala bencana yang terjadi. Yuk kita
Ini para sahabat menjawab jawaban pertanyaan Rasulullah. Maka bagaimana diri kita sekarang? Para sahabat menjawab, nasbiru alal bala. Kami senantiasa sabar atas bala yang terjadi kepada kami. Itu tanda kami betul-betul beriman kepada Allah. Sekarang hari ini, mana ada manusia yang kada pernah mendapat musibah? Mana ada manusia yang senantiasa tidak yang lepas dari bala? Pasti ada bala, pasti ada musibah, pasti ada cobaan di dalam hidup kita. Maka yang menjadi masalah ketika kita mengaku beriman kepada Allah, sabar kadang menghadapi musibah tadi. Kalau masih teriak-teriak, kalau masih mengeluh, maripot bener ya sudah mau bener banyak terus dia. Banyak terus jaga musibah. Mengeluh. Orang yang mengaku sabar itu kada pernah mengeluh. Bila orang mengeluh itu berarti orang itu kada sabar. Mau bener ya mati terus lampu, berarti orang itu kada sabar. Dasar pilih yang menjar. Maka aku bayar terus, kenapa jadi mati? Kenapa jadi mati? Maka biar matinya para ajar nah ulang. Tahu biar ada beberapa hari sebelumnya mati. Nah lucu biar di wadah ulu, di masjid wadah ulu mati, di wadah ketua mati, di wadah bendahara mati. Yang lain kada aneh kalau. Memangnya ada masalah apa masjid? Ternyata memang jalurnya memang jalur itu pas biar. Jadi pas sampai yang berubah langsung kebetulan pas jalurnya itu orang-orang yang berkecimpung dalam masjid. Jadi bukan bermasalah dengan masjid, memang jalurnya ada masalah mati musibah. Ketika menghadapi musibah, orang yang beriman senantiasa sabar. Jangan mengeluh. Nah kayak apa aja musibahnya jangan mengeluh. Dan yang selama hidup di dunia pasti ada musibah, pasti ada bala sekecil apapun. Dan Allah Ta'ala menjadikan musibah, menjadikan bala itu ujian lawan kita supaya sabar. Karena dengan sabar itu derajat angkat. Diuji dengan kemiskinan, ujian. Diuji dengan kekayaan, sombong katanya kalau jadi orang kaya. Kalau ini ada sombong berarti lulus ujian tadi. Macam-macam. Diuji dengan senantiasa dihina oleh orang. Kita ini istilahnya sudah yang terbaik kita lakukan, tetap dihina orang. Kadang-kadang saudara itulah di masyarakat ini kita sudah berusaha berupaya melakukan yang terbaik, tetap dihina orang, tetap disambati orang. Ayo sabar kada biar. Amun kasih sabar tetap pilih namanya berarti tadi. Salah apa aku? Dihutangi ya sudah, diberi ya sudah, masih doanya berarti. Nah bakalahin jujur. Yang mana yang bagi bakalahin gada lawak. Jadi hadapi musibah, hadapi bala, hadapi cobaan dengan kesabaran. Itu orang Islam harus nangka itu dulu yang pertama. Rasakan masing-masing kita. Umajar saraba larang, ayam larang, iwak larang, sayur larang, pabila juga hampirnya. Biar namanya berlarang tadi merasa beban karena biar kada berduit. Coba biar berduit karena apa kalau mengaduk? Biar kada berduit, kenapa? Biar kada berduit, biar kada begawi. Ibu Aliyah pernah mengaduk, kada pernah sih banyak duitnya. Kira-kira gitu kalau undangan kita kada berduit lalu mengaduk. Padahal semua orang merasakan harga segala harga mahal. Cuma kenapa kita mengeluh kawan kita kada? Nah, kembali kepada masalah kesabaran tadi. Nah, kesabaran, sabar yang menghadapi. Yang seharusnya berangkat haji tiba-tiba diumumkan pembatalan pemberangkatan haji. Sabar kada menghadapi itu. Pemungol benar Jakarta Menteri Agama seperti pemungol siapa nih pemungol juga. Kenapa daftar hanya jajakan sebelum-sebelumnya? Ini ujian, ini musibah, ini bala. Dan negeri kita saat ini banyak ujian musibah balanya. Tinggal kita sebagai warga negara yang baik, yang beriman kepada Allah, jangan pernah mencaci kepada siapapun.
gara-gara pemimpin ujar, nama milik pemimpin itu siapa? Kita juga kalau nama milik, nah salah siapa? Nah, tinggal kita menyikapi, maka sikapi dengan kesabaran segala musibah bencana yang terjadi. Karena itu jadilah hati ibadah kita. Nah, dinilai oleh Allah Ta'ala satu sabar karena kalau kita kembalikan segala sesuatu yang terjadi itu minallah, dari Allah Ta'ala nama kita. Kita ngomong hilang kita. Anak ini sudah dididik, disekolahkan, nang bagus, sekolahannya nang apa favorit apa yang nang mahal bayaran, tak wangal ujar bayar, tahu biar wangal apa? Misalnya apa? Kalau ditegur itu kagak mau nurut, ngeyel. Bukan salah sekolahnya. Memang Allah Ta'ala menakdirkan anak kita begitu. Jangan disukai, jangan dimarahi, malah lebih baik kita doakan dengan doa-doa kebaikan anak kita tadi. Makanya orang dulu adalah kalau anak itu nakal-nakal, bukan diucapkan kata-kata yang menyumpah, tapi kata-kata yang bagus. Uma pintarnya, uma beruntungnya, uma panjang umur, sugi. Ternyata ketika anak yang nakal di kecil tadi, waktu kecil ini, ternyata ketika besar mungkin ada di antara yang jadi pemimpin, jadi orang kaya dan seterusnya. Karena ucapan orang tua yang ketika marah mampu meredam kemarahannya dengan kesabaran, maka yang keluar adalah kata-kata kebaikan. Untung bertuah aja. Kata-kata untung itu artinya untung, bertuah itu artinya bagus banget. Itu orang dahulu. Kalau sekarang melihat anak nakal, abahnya dibawa-bawa, dasar anak bangsat aja. Anak bangsat tuh abahnya kasurang kan. Hati-hati, biar hati-hati. Jangan pernah mencaci maki anak yang menurut kita kelakuannya kada sesuai dengan keinginan kita. Ketika keluar kata-kata yang kada bagus, yang tidak baik, lebih-lebih dari seorang ibu, itu langsung diijabah, dikabulkan oleh Allah. Itu hati-hati benar yang ujar orang Banjar, lalu akhirnya anaknya katulahan gara-gara sumpah orang tua tadi. Dan kita harus memaklumi di akhir zaman sekarang seperti zaman kita ini, anak-anak ini nang ada kayak pian waktu kecil ada. Zaman pian masih kecil, ketika orang tua berdehem, ketika orang tua matanya menceleng, anak tuh paham dia dimarahin. Takut anaknya. Kalau sekarang kan ada bakalan lagi itu lagi. Ini jangan pian, apa ngajar kata pian anak keluar. Zamannya lain, zamannya lain. Sekarang yang dilihatnya beraneka ragam, yang didengarnya beraneka ragam, dan itu ternyata mempengaruhi daripada watak anak-anak kita sekarang. Kada sekolahan pakai HP ujar apa daring apa ada pakai ujar ulun anak ulun tahun ini alhamdulillah lulus madrasah alam gaib. Tangan 2 tahun kada sekolah kenapa lulus tahun ini? Di mana sekolahnya? Berarti di alam gaib sekolahnya. Di mana-mana ulun mendengar pembicaraan ibu-ibu dan khususnya di mana-mana mengeluh tentang apa? Tentang anak. Mana pujar alih mana ditakur gara-gara HP. Anak ada tukarkan HP, alasannya belajar. Dikasih HP belajarnya 1 jam, main gamenya 5 jam. Iya. Kada berampihan mencesnya, beces terus deh. Karena melecapnya sampai rusak. Kayak balik itulah ujian cobaan kita di saat ini yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Dan mungkin perlu banyak doa kebaikan untuk anak-anak kita. Banyak berdoa aja sudah. Karena itu penerus kita. Kita kaum mengingat kita. Tantangannya banyak saat ini. Nah, maka kembali kata para sahabat orang yang beriman itu nasbiru alal bala. Nasbiru alal bala, kami senantiasa bersabar atas segala bala musibah bencana yang terjadi. Nah, sepahit apa aja dihadapi ya. Nah, cari jalan solusinya dan jangan sampai terjadi yang kedua kali. Hari ini kenapa kita sakit nangka ini nangka ini, jangan sampai terjadi lagi. Makanya orang sering ingat pesan-pesan orang tua dulu,
nak bujur-bujur sekolah jangan sampai sakit nak kayak abah mama. Ulun yakin mungkin orang tua sampean semua pasti nak itu cita-citanya. Kadang kepengen anakku sakit seperti mereka. Zaman dulu ada orang tua kita nak buta huruf ke sekolah karena kondisi yang mungkin mereka terlahir di saat masih baru merdeka. Kalau abah ulun bisa menulis saja pakai apa? Pakai papan, satu papan aja. Apa? Kan namanya di SR bahari ujar sini. Nah, satu papan itu ditulis ketika di sekolah, nanti dibawa pulang dihafal. Nanti dihapus bisa nulis lagi di situ. Itu zaman dulu mungkin tuanya kada nami malah. Nah zaman kita sudah kada menami. Cuma zaman orang tua kita kondisi saat itu yang menyebabkan banyak di antara orang tua kita yang kada bisa sekolah. Nah zaman kita sekarang zamannya serba modern, namun kondisi dunia sudah terbuka. Nah banyak pengaruh melihat TV anak bisa terpengaruh. Melihat TV ada Smackdown anaknya Smackdown juga. Nah, mendengar dari kawan yang kada baik kata-kata pulang ke rumah akhirnya mengucapkan kata yang kada baik juga. Padahal di rumah kita ajarkan membaca sudah. Karena ini pakai kawanan tadi. Dan itulah hadapan yang dihadapi, itulah tantangan kita sebagai orang tua. Bahkan mungkin bukan hanya sebagai orang tua dan sebagai seorang pembimbing atau sebagai seorang guru. Ini penting bagi kita. Ini yang pertama, orang yang beriman kepada Allah senantiasa sabar atas segala bala musibah. Yang kedua, wa nashkuru 'alar raha, senantiasa bersyukur. Bersyukur itu kalau bahasa sederhananya berterima kasih. 'Alar raha, atas segala kecukupan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita jangan mengeluh terus benda. Di satu sisi mungkin banyak hal-hal yang kita inginkan namun belum terkabulkan. Kita anggap itu sebagai musibah. Kita kepengen anak kita pintar tapi ternyata belum pintar. Kita hendak berisi lagi nak rajin ke masjid, ternyata jangan ke masjid berisi rupiah aja kada. Artinya apa? Kada bisa sembahyang. Yang tersinggung biarlah. Kalau yakin ada di sini. Tapi biar banyak ibu-ibu pengajar mengeluh kayak Pak Ustadz ya minta bayi nyumbang supaya laki ulun rajin sembahyang. Kata kawan beri bayi itu biar kita gunakan dalam tanggung kita tapi dalam sembahyang. Dasar pribadi didikan dari awal, kecuali yang bisa merubah itu hidayah dari Allah Ta'ala. Maka sebagai seorang istri banyak-banyak berdoa. Atau mungkin hendak maghrib amparakan sajadah, nah hadap ke kiblat situ. Anda di piah di situ, piah di sini, ini melihat. Amun yang ada kasih itu ya itu ya disebut yang sorangan. Itu caranya aja. Efek. itu urusan Allah Ta'ala kadang bisa diberi-beri itu kan apa itu. Maka di dalam kehidupan kita, di samping banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita yang harus kita hadapi dengan kesabaran, maka masih banyak hal-hal yang menyenangkan kita yang harus kita terima dengan kesyukuran tadi. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Jangan pernah merasa kada dapat nikmat. Sesakit-sakitnya zaman kita, zaman corona, masih banyak nikmat. Buktinya kan belum matian. Ya kan? Ada anak-anak corona di situ. Yang sudah kena ada kan? Ulun doakan. Ketakutan dia. Maksudnya ulun doakan mudah-mudahan jangan kena. Kemarin ada ibu pengajian mengundang untuk besok. Kamu selesai dia mulai biar sebelum bulan puasa mengisi itu sampai hari ini baru buka lagi. Kenapa belum? Karena kartuanya karena corona. Tapi sudah pengajian karena sini rencana anak turunan bulan puasa. Alhamdulillah karena corona kartuanya. Apa boleh buat? Tapi ternyata masih banyak nikmat yang lain yang harus kita syukuri. Yang 3 kali sehari makan jangan dianggap itu sedih. Ada orang yang 2 kali aja. Aku aja 3 kali sehari makan, nyaman banget. Biar 3 kali itu. Ada yang sekali sehari makan. Maka supaya kita bisa bersyukur atas nikmat sekecil apapun nikmat harus disyukuri. Caranya lihat orang yang di bawah dari kita.
di hati yang di bawah. Artinya kondisi ekonomi atau kondisi keadaan seseorang itu lihat yang di bawah supaya kita bisa bersyukur. Dalam arti jangan sombong. Kadang-kadang melihat ke bawah sombong akhirnya. Wah, kita harap aku banyak galangnya. Supaya bisa bersyukur atas nikmat yang ada. Lihat orang yang lebih susah dari kita. Alhamdulillah aku besi. Nah, kawanku belum besi, mudah-mudahan besi dua. Nah, hebat tapi nah ada besi tadi melihat kan besi, jangan iri. Alhamdulillah sih besi. Mudah-mudahan aku satu saat besi dua. Itu ajaran oleh guru kayak itu. Melihat orang sugih, jangan yang iri lah orang sugih. Cuma berdoa aja lah Allah. Mudahan aku naga itu juga. Si sugih melihat nang miskin, jangan mahina lah miskin. Syukuri. Alhamdulillah aku besi. Mudahan besi juga supaya ia jangan mencuntam mama ambil ampun kok. Bagus jadinya itulah hubungan kita di dalam bersosialisasi atau yang namanya makhluk sosial itu. Nah jadi nampian hati ini Pak Nika ragam keadaannya. Ada yang mungkin tarafnya hidupnya miskin, minta maaf. Ada yang tasugi, ada yang di bawah garis kemiskinan. Nah, ada yang di bawah benar dari garis kemiskinan, kadang timbul lagi ada juga. Saking miskinnya kayak apa? Tapi selama manusia hidup di dunia masih ada nikmat, perlu disyukuri. Paling tidak hidupnya itu nikmat tuh. Sidin ini kadang makan ya seminggu, tapi hidupnya masih hidup. Itu syukur, alhamdulillah. Seminggu kadang makan masih hidup. Ada orang makan hanya 3 kali sehari yang mati juga. Asam urat, apalagi kolesterol. Padahal makan harus tuh. Tapi penyakit kebanyakan. Ada mau bagi-bagi lawan kawan, Sidin ini memborong apa namanya? Sidin hajar tak sorangan penyakit. Nah ini yang penting, orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas nikmat yang dia terima. Yang dipakai nikmat, yang dimakan, yang dilihat, yang didengar. Alhamdulillah masih kau mendengar orang pandir itu nikmat benar tuh. Ada kena saatnya kada mendengar lagi. Sadang sudah teriak kada mendengar juga. Aku aja sampai hebat tuli sudah. Jorang di mana buat? Napa tadi aja? Masih tuli berarti napa tadi aja? Nah ini, pokoknya bersyukur aja biar apa aja syukur aja. Bangun pagi kita diajarkan oleh agama kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Disuruh bersyukur, baru bangun disuruh bersyukur. Kenapa jadi bersyukur? Alhamdulillah masih hidup. Biar tak bayangkan ada anak guring itu seandainya mati saat itu. Makanya biar perlu tuh anak guring mau tidur ketika merebahkan tubuh kita di pembaringan tuh perlu berpikir. Namun aku ini langsung mati. Berpikirnya jangan jauh-jauh. Namun aku ini langsung mati, lakiku berbini lagi. Itu kan jauhan. Bukan itu yang dimaksud. Artinya berpikir, namun aku malam ini meninggal dunia, apa sanggup? Kan masalah laki nak berbini lagi lain. Nah, kalau kita mau berpikir yang demikian, lalu mau bersyukur, ada rezeki, ada nikmat kelebihan yang diberikan Allah Taala sebagai wujud syukur, mau berbagi. Niatnya apa? Supaya berbagi ini diberi Allah Taala pahala dan sanggup. Artinya ujar bahasa kami itu kada mangolo. Artinya kadainya aja mau berbagi. Alhamdulillah diberi orang. Misalkan masakan apa misalkan atau diberi orang wadai kan berbaginya dengan tetangganya. Nah, itu artinya wujud syukur, wujud bersyukur. Nah, karena kita orang yang beriman kepada Allah menyadari segala nikmat yang kita dapatkan itu Allah Taala yang memberi walaupun lewat manusia. Karena mungkin juga langsung lewat turun dari langit pasti urusan apa manusia. Nah, dan tanda orang bersyukur lawan Allah Ta'ala itu berterima kasih lawan namanya payakan nikmat tadi. Ada orang datang mengatakan dibukai apa orang antari misalkan pais saja terima kasihlah lawan manusia yang antar sebagai wujud syukur namanya sudah tuh. Nah kedua, alhamdulillah lawas benar makan pais tapi kan tahu lah kenapa kuliah benar mudah
oleh seorangan aja maulah lapar halaman lokal dan tukar ada nama antari berarti Allah Ta'ala maha mengetahui yang kita inginkan dikabulkan Allah Ta'ala ada aja nama antari di bawah masuk pais tadi makan 3 buting paisnya pindah nyaman benar pindah kelimpuran nah laos benar hendak dibukain oleh paisnya maka pindah ganal benar sekalinya banyak lang lipatannya kadang habis kadang daunnya kira-kira berapa hari kali nasi sudah dibungkus lagi bahasa ujung-ujungnya paisnya sudah basi menyempah ada yang matahari kira-kira menyempah ada ngomong-ngomong aja nambah sih jangan taruh aku pada hilang nama antar tadi juga ada tahu pada sudah basi cuma rasa sayang dibuang kata makan-makan antar aja karena tetangga jangan dimakan-makan kalau barang terbuang cuma tetangga tadi berterima kasih sudah. Nah seperti itu. Jadi banyak bersyukur di dalam hidup ini atas segala nikmat sekecil apapun nikmat tersebut. Kemudian yang ketiga yang terakhir wa narda bil qada, kami redha dengan takdir-takdir yang ditentukan Allah lawan kita. Takdir kita saat ini hidup di zaman maka ini sudah itu aja Allah Ta'ala sudah dan kita meyakini ada maksud dan tujuan yang baik dari Allah Ta'ala kenapa sampai terjadi dengan kayak ini misalkan dia tadi seharusnya tahun ini berangkat haji ternyata ada boleh punya sudah redha aja Allah Ta'ala mungkin menghendaki yang terbaik seandainya pulang hari tahun ini dipaksakan juga karena awalnya dipaksakan kayak apa jadi jam pembuahan grup kontel di Wadulun kita pulangkan bersepeda aja aja apabila belum sampainya bersepeda 2 tahun mungkin bayangkan kayak rasanya kita aja lah kita nambah umrah gini misalkan itu dari seminggu kayak rasanya sudah siap semuanya apalagi sudah 2 tahun tertunda dari haji tapi ini adalah sudah ditentukan sudah takdir dari Allah Ta'ala harus kita terima dan kita yakin Allah Ta'ala punya tujuan yang terbaik buat kita terima aja jangan disangkali jangan dikesali nah 3 inilah tanda orang yang beriman betul-betul beriman kepada Allah senantiasa bersyukur kemudian senantiasa bersabar kemudian redha menerima apa aja yang diberi Allah Ta'ala yang baik dan yang kada baik terima aja ikhlas saja menerimanya artinya kada pernah berkeluh kesah kada pernah menggerutu kada pernah menyalahkan siapapun itu orang tuh redha namanya boleh ke rumah baru ke masak ini karena yang lagi ini mungkin bini gue sibuk banget di rumah macam-macam nanti gawinya itu laki itu berarti redha jadi sudah katakan pulang nama itu jangan bersifat-sifat panci jangan bini aku anak itu masak tapi anak ikan nanti ikong ini nyusul aja 3 ikong sekalinya langsung kempes jangan lagi supaya kita ulah kalau seikong jadi artinya redha aja menerima nang bini juga nang lagi datang kada buat duit redha aja Allah Ta'ala sudah menentukan tentang itu biar bujur kada pegawai bujur aja nang lagi mana duitnya kada ada dapat hari redha aja biar bujur kada pegawai kada di mana tuh di warung aja cocok kan itu kada usah redha kan habuti kalau di warung kayak pada duit kada kalau diredhoi itu perlu tuh di warung aja tuh mulai ke rumah kata mau aja itu nah itu kata kabar itu kita nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah asar sudah tiba demikian mudah-mudahan ada manfaatnya mudah-mudahan kita semua panjang umur diluaskan rezeki oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa menambah ketaatan dan ibadah kita kepada Allah mudah-mudahan kita yang punya anak menjadi anak-anak yang saleh dan salehah mudah-mudahan kita semua mendapat kebahagiaan keselamatan dunia dan akhirat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam surga amin ya rabbal alamin akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.